Kausu. Lidah ya. Pelan. Ya, kemudian lagi. Wah, besar kali, bro. Wah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara ramai begini terwujud karena ada kerjasama yang baik. Bisa pula jalur tempat mobil diisi orang. Ini kan jalur mobil masuk tadi. Ada seorang laki-laki, pesan dia ke bininya, kau kalau apapun yang kau buat ucapkan bismillah. Dia mau memasak, bismillah. Dia mau mencuci, bismillah. Dia mau memandikan anak, bismillah. Rupanya lakinya ini agak jahat sedikit. Cemana supaya biniku ini mati. Diambilnya ular berbisa, dimasukkannya dalam tempat beras. Maksudnya biar supaya pas bininya nanti mau masak, dipatuk ular mati, supaya dia bisa macam tahu aja. Nah, akhirnya dimasukkannya ular berbisa ke dalam tempat beras tadi. Tiba-tiba pas malam itu dia balik ke rumah, ditengoknya masakan udah siap. Kok tak mati dia? Heran dia, kok tak mati? Ditengoknya tempat beras tadi, mau menengok ular tadi apakah lepas. Tidak, di senternya lah, senternya kan. Ibu mau cepat aja lakinya tadi mati. Ini menunjukkan dendam. Tenang dulu, selesai. Begitu ditengoknya tempat beras tadi, tengoknya tempat beras, rupanya ular sudah berubah menjadi emas. Kenapa ular itu berubah menjadi emas? Semua kita mengucapkan bismillah. Kenapa berubah menjadi emas? Keikhlasan dan ketulusan. Berubah menjadi emas. Tobat si laki-laki, tak jadi dia mati, Bu. Saya tahu semua ibu menginginkan dia mati. Semoga Ustadz selalu istiqomah dalam dakwah, amin. Bagaimana hukum memelihara reptil seperti ular piton yang tidak berbisa? Nabi bertanya kepada anak namanya Abu Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Nughair burung pipit kecil. Anak ini memelihara burung pipit. Itu dalil boleh memelihara peliharaan, binatang peliharaan selama tidak menyakiti dan tidak haram. Adapun ular pakai mazhab Syafi'i haram. Mazhab yang lain mungkin ada makruh. Maka saya menganjurkan kalau mau pelihara, peliharalah burung. Saya nggak tertarik burung, Pak Ustaz. Tertariknya ular. Cari burung yang mirip ular. Mungkin warnanya ular sawah, warna hijau. Tapi jangan tunggal sendirian. Buat kandangnya besar, ada pohonnya, ada kolamnya, berpasang-pasangan. Karena kalau dia sendirian, pagi-pagi engkau panggil, dia menjerit, kawin, kawin. Engkau sangka dia sedang bahagia, padahal dia penuh penderitaan. Nah, jadi menyalurkan hobi memelihara binatang itu boleh berdasarkan hadis, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Kalau mau berkoleksi, koleksilah yang kira-kira koleksi itu menolong kita di hadapan Allah. Jangan koleksi yang membuang harta. Bayangkan kalau antum memelihara anjing herder, anjing pudel, anjing ini, untuk salonnya aja 1 juta, sementara biaya untuk sampomu nggak ada. Lebih banyak uang untuk sampo anjing. Untuk ular piton itu berapa ayamnya? Wong kita aja makan iwak asin, ular piton makan ayam. Nah, itu jadi cobalah mengkoleksi yang kira-kira bisa nolong kita di hadapan Allah.
Saya sampai ke satu daerah, dia punya koleksi unik, 1.700 anak yatim. Dari seluruh Indonesia dia koleksi. Ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi. Ustaz Somad, kalau ada anak yatim dari Riau, tolong antar ke sini. Tukang masaknya 10 orang. Telur ayam. Saya tanya, berapa jumlah? 1.700. Satu bulan berapa Bapak keluarkan budget? 800 juta, Ustaz. Berapa yang membiayai ini? Saya sendiri, Ustaz. Masya Allah. Tempatnya nanti saya kasih tahu 4 mata. Luar biasa. Jadi koleksilah yang kira-kira bisa menolong di hadapan Allah. Sampai sekarang belum ketemu saya hadis ular piton bisa nolong di hadapan Allah. Tapi kalau koleksi anak yatim bisa. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Wa asyara bi isba'aini. Nabi menunjuk 2, as-sababah wal wusta wa farraja bainahuma. Seperti ini nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita mengkoleksi dalam tanda kutip yang dapat menolong kita di hadapan Allah. Amin. Bib, apa bib hukumannya orang yang meninggalkan salat di alam kubur? Apa yang ia dapatkan? Di alam kubur ada namanya ular yang disebut Sujaul Aqra. Kenal Sujaul Aqra? Udah kenal belum? Ya udah tinggalin salat ntar kenalan. Namanya Sujaul Aqra. Mukanya sama hampir persis dengan iblis. Gigi bawahnya sampai kepada hidung panjangnya. Gigi bawah, gigi atasnya terus sampai kepada dagunya. Kupingnya dalam keadaan yang sangat amat tinggi dan tajam. Buntut daripada ular tersebut seperti mata bor, ujung daripada mata bor dengan begitu tajamnya. Ular ini akan mendatangi orang yang tidak salat, yang meninggalkan salat. Satu kali dalam keadaan sengaja dia pernah meninggalkan salat, maka ular tersebut akan mendatanginya dan mengatakan, assalamu alayka ya ahlan nar. Salam kepadamu wahai penghuni neraka. Lalu tidak banyak bicara, ular tersebut Sujaul Aqra menembuskan daripada buntutnya dan masuk sampai daripada duburnya, keluar sampai ke dalam mulutnya. Setelah itu dililit daripada Sujaul Aqra lalu dihempaskan ke bumi. Hancur berkeping-keping jasad kita dengan kedalaman hempasan 7 km. Hancur jasad kita, hancur sangat luar biasa. Lalu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat utuh lagi daripada jasad kita. Lalu Sujaul Aqra terus akan mentimpa kita dan membanting kita di bawah tanah tersebut selama datangnya yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min. Makanya jangan main-main sama salat. Kalau dulu Nabi SAW, saya mau tanya di sini, kalau mau salat pernah nggak diludahin? Pernah? Orang mau jalan ke masjid diludahin pernah? Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakannya dan sudah merasakannya. Kita saat lagi sujud nggak pernah lagi namanya kotoran menimpa kepala kita. Nabi SAW sudah menerimanya. Nabi SAW setelah daripada acara majlis ta'lim, keluar dari tempat majlisnya dilempari kotoran, dilempari batu sampai gigi rahangnya belakang pecah. Nabi SAW telah merasakannya. Di dalam satu riwayat, tatkala Nabi SAW dalam keadaan saat menjadi imam, Sayyidina Umar bin Khattab persis ada di belakang Rasulullah SAW. Tatkala dalam keadaan rukuknya, di dalam rukuk terdengar daripada suara gemertak. Daripada i'tidalnya mendengar lagi suara seperti gemertak sampai ke sujud, sampai selesai. Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radahu. Tatkala ditanyakan, ya Rasulullah, apakah engkau dalam keadaan sakit? Aku mendengar ada suatu bunyi daripada jasadmu seperti tulang yang beradu dengan tulang, ya Rasulullah. Oh iya wahai Umar, apakah engkau mendengarnya? Ya, ini yang membuatku ada suara daripada tubuhku. Begitu diangkat daripada kainnya Nabi SAW,
dibuka daripada ganjalan perutnya satu batu yang keluar daripada kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar menangis karena tahu di zaman saat itu ahli Arab tatkala dia tidak makan satu hari, satu batu yang mengganjal daripada perutnya, satu batu keluar daripada kain Nabi, dua batu keluar, tiga batu, sampai pada 7 batu. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, sudah 7 hari engkau tidak makan, sudah 7 hari engkau tidak melakukan ma'asupan untuk jasmanimu, mengapa engkau tidak meminta kepada kami? Kenapa engkau tidak minta mengirimkan makanan kepadamu? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Biarkan wahai Umar, aku ingin merasakan bagaimana laparnya tatkala 7 hari aku tidak makan. Aku ingin merasakan kelaparan umatku di akhir zaman kelak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sampai detik ini 7 hari 7 malam nggak pernah kita nggak makan. Sehari minimal 3 kali pasti kita akan makan. Kenapa kita tidak pernah berpuasa selama 7 hari 7 malam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menalangi daripada apa yang telah